Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, catatan akhir tahun kasus Subang ini, sahabat-sahabat AK hanya singkat mengatakan, sangatlah luar biasa bila saksi DWKO mereka bekerja di sekolah, ditambah saudara Dedi, ditambah saudara Yoris, ketua pengurus yayasan yang bisa menjalankan kebijakan-kebijakan, begitu juga saudara Yosef pembina, begitu juga saudara Yanti kita bawa-bawa karena ada keterangan saudara Yanti menerima dana BOS yang diserahkan Dedi ke Yoris, lalu Yoris memberi kepada saudara Yanti. Mereka adalah orang-orang yang selalu kita bahas, sahabat-sahabat AK. Jadi sangatlah tidak bijak rasanya kalau kita tidak membahas tentang di mana saudara Amelia bekerja sebagai bendahara. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, ini luar biasa bila kita duga kasus ini belum masuk ke ranah sekolah. Sebab sahabat-sahabat AK, bisa saja penyidik tidak masuk ke sana, tidak ada petunjuk ada masalah di sekolah. Karena dianggap di awal kita pernah dengar bahwa Yoris sendiri ingin menutup sekolah sampai pelakunya tertangkap. Ini kan suatu contoh yang luar biasa. Sahabat-sahabat AK, catatan akhir tahun ini kita berharap bila kasus ini juga belum ada titik terang benerangnya, rasanya tahun 2023 kita sarankan kepada pihak penyidik jangan lagi menunggu dari pihak sekolah ataupun yayasan bahwa mereka ada masalah di sekolah atau tidak, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari aspek manapun bisa terjadi kasus Rajapati ini, sahabat-sahabat AK. Apalagi kalau kita bicara bendahara, bicara keuangan, apalagi masalah keuangan sangat sensitif, sahabat-sahabat AK. Banyak masalah sekolah AK sudah bahas. AK hanya berharap semoga bisa fokus masuk ke ranah sekolah. Banyak problem isu-isu yang di publik. Apakah ada sangkut pautnya tentang jumlah murid, belanja silpah, misalnya. Begitu juga tentang belanja pengeluaran keuangan, apakah sesuai barang yang dibelanjakan dengan tidak dan sebagainya. Dan sebagai problem-problem baik sebelum terjadinya kasus Rajapati maupun sesudahnya, termasuk itu yang namanya gaji guru di TKP. Kapan itu dapat uang dan sebagainya. Ini perlu pendalaman lagi, sahabat-sahabat AK. Agar rasa kalaulah nanti masuk ke ranah sekolah, keterangan-keterangan saksi akan tidak mungkin bisa berbohong lagi. Karena akan dicek fakta dan data. Kalau mereka berbohong misalnya, ada apa? Itu tinggal didalami. Inilah kehebatannya kalau masuk ke ranah sekolah. Kalau bukan ranah sekolah, mungkin saja mereka bisa berbohong, ngomong sana ngomong sini, karena cek faktanya sulit. Tapi kalau bicara sekolah akan terdata rapi fakta dan datanya. Mereka bilang muridnya banyak, sesuai data Depodik, lihat faktanya ada tidak. Begitu juga uang 30 juta di TKP tentang gaji guru, lihat kapan uang itu dapat dan sebagainya. Di sini perlu pendalaman lagi agar kasus ini terang benerang. Itu kunci permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Karena di sini kita berharap, rasanya tidak perlulah pihak penyidik berharap daripada mereka. Karena hampir 1,5 tahun ini kita lihat tentang sekolah seperti ditutup-tutupi. Bahkan kepala sekolah yang sudah keluar namanya masih terdata. Lalu bagaimana bisa kasus ini terang benderang? Kalau orang yang sudah sekolah keluar dari sekolah tidak berdaya, namanya masih ini. Dan banyak problem. Sekali sahabat-sahabat AK, kita doakan semoga kasus ini tetap terungkap. Dan biar rame kasus ini, harus masuk ke ranah sekolah tahun 2023 agar kita tahu sesungguhnya apa yang terjadi tentang di sekolah. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Kita serahkan kepada pihak penyidik. Kita hanya berharap seperti itu agar kasus ini terang-benderang. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat.